Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini saya ingin mengajak Anda dan berjalan ke ujung timur Indonesia, ke Merauke, Papua, tanah yang sering disebut sebagai surga kecil yang jatuh ke bumi. Di sana masyarakat adat Malit hidup berdampingan dengan sagu, hutan, dan sungai. Tapi hari ini tanah itu sedang terluka. Di atas nama ketahanan pangan nasional, 3 juta hektar dan lahan basah diubah menjadi proyek food and test. Pertanyaannya, apakah benar-benar solusi atau justru masalah baru? Nah, sebelum kita masuk ke analisis, mari kita pahami dulu konteksnya. Proyek Food and Test di Merauke menargetkan 3 juta hektar lahan hutan dan alam Papua diubah menjadi monokultur pertanian industri. Tujuannya mulia, ketahanan pangan nasional. Tapi disinilah masalahnya muncul, karena di ajak ambisi itu ada 5 pertanyaan kritis yang harus dijawab bukan hanya sebagai mahasiswa tapi juga sebagai warga negara. Pertama, dalam prinsip das overrides, kewajiban ekologis itu kepada siapa ditujukan? Apakah kepada negara yang dijanjikan lambung pangan atau kepada masyarakat adat yang sejak lahir bumi? Jawabannya jelas, hak konstitusional atas tanah ulat tidak boleh dilangkah oleh ambisi pengusaha lain, karena pangan bisa dicari, tapi tanah leluhur yang hilang adalah hilangnya identitas. Kedua, mari kita lihat jejak ekologisnya. 3 juta hektar hutan alam diubah menjadi monokultur, beberapa juta ton karbon yang lepas ke udara. Berapa banyak paru-paru dunia yang mati? Apakah di sudut lain Papua kearifan lokal seperti tiak dan sasi mengajarkan kita? Ambillah dari alam secukupnya dan jagalah keseimbangannya. Maka pertanyaannya, apakah food and test ini berkelanjutan atau hanya memindahkan kerusakan dari Kalimantan Timur ke Indonesia? Ketiga, bayangkan 50 tahun dari sekarang, ini yang disebut intergenerational justice, keadilan antar generasi. Apakah yang akan kita wariskan kepada cucu Papua? Tanah gambut rusak, hutan gundul dan cendrawasih hanya dalam dongeng, atau hutan utuh dengan identitas kultural yang terjaga? Pembangunan hari ini tidak boleh menjadi dosa bagi masa depan masyarakat adat berhak atau VPIC, Free, Pure, and Informed Consent, bebas didahulukan dan didasari bukan paksa di bawah todong proyek tragis. Keempat, konstitusi kita UUD 1945 pasal 20H menjamin green constitutional, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Tapi realitanya AMDAL disingkirkan, protes dibungkam hukum melalui keadilan ekologis. Disinilah letak pertanyaan kelima dan yang paling penting. Kelima, di mana letak kewarganegaraan kita? Saudara-saudara, bela negara hari ini bukan sekedar mengangkat senjata. Bela negara hari ini adalah kewarganegaraan ekologis. Melalui education of environmental citizenship, kita bisa bangkit. Kita dokumentasikan kerusakan, kita kampanyekan keadilan, kita dampingkan masyarakat secara hukum. Kita bangun solidaritas pemuda Papua, walhi aman gereja hingga dunia internasional. Sebagai penutup, saya ingin menegaskan satu hal. Keberhasilan food and test tidak diukur dari beberapa ton beras yang dihasilkan, tetapi seberapa adil ia memperlakukan manusia dan seberapa hormat ia pada alam. Mari kita wujudkan SDGs bukan sebagai slogan, tapi sebagai nyawa untuk Papua yang berkeadilan, untuk Indonesia yang berkelanjutan. Karena pada akhirnya, rawat buminya, hargai pemiliknya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.